Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, bukan firman-Nya manusia. Yesus sendiri menyatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal. Dan lebih luar biasa lagi, di dalam Amsal pasal 4 ayat 22. Perhatikan, simpan firman Tuhan itu di lubuk hati yang paling dalam. Itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Apa yang Tuhan bicara di dalam hidup saudara secara pribadi? Dan lebih dahsyat lagi, memberikan kesembuhan bagi. Nah ini firman Tuhan loh. Menulis bagi seluruh tubuhmu. Kita jangan bilang, tapi kenyataan Pak, kok begini, kok begitu Pak, kok begini Pak, kok begini Pak. Saudara kekasih Tuhan, kita harus percaya sepenuhnya firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan loh, ya dan amin. Jangan kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada, kita akan kecewa. Dan masalah yang sangat penting firman Tuhan katakan apa? Jangan menghakimi. Jangan kita menghakimi seseorang, oh ada sesuatu yang salah, ada something wrong. Siapa kita ini? Kita harus seyakin-yakinnya firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan, firman Tuhan, firman-Nya Tuhan sendiri. Kami cinta Tuhan Yesus Kristus, dan kami cinta firman Tuhan. Kami mau firman Tuhan manunggal di dalam hidup kami. Dan luar biasa firman-Mu Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kami melihat firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan kalau kami simpan firman Tuhan itu di dalam hati kami, maka kami dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan. Terang cemerlang yang dari Tuhan, terang kesucian, kekudusan Tuhan, dan kegelapan tidak dapat menguasai. Kuasa gelap apapun tidak bisa tembus, karena terang Tuhan melingkupi kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terkasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tujuan hidup kita ini, tujuan utopi di dalam konteks salib Yesus, kita hidup bersama dengan Yesus, hidup untuk kebenaran. Kebenaran apa saudara? Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan perhatikan kalimat berikutnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Telah sembuh. Ya, jangan sampai kita bertanya, tapi kenyataannya kok begini Pak, kok begitu Pak. Apalagi dalam wabah sekarang ini, pandemi ini melanda seluruh dunia. Amerika Serikat, Eropa, negara maju, negara Kristen. Dan kita perhatikan juga teknologi canggih. Pasti teknologi pengobatan medis sangat maju. Tetapi
Kita lihat dalam wabah virus corona ini, COVID-19. Justru negara Amerika Serikat ini yang teknologi maju, Eropa yang teknologi maju, ratusan ribu yang terdampak COVID-19 ini. Ratusan ribu loh, kekasih Tuhan. Ratusan ribu. Dan juga yang tewas kena COVID-19 ini puluhan ribu. Dan dalam urutan negara yang paling fatal, dalam urutan terkena positif wabah pandemi corona ini, justru Amerika Serikat dan Eropa. Bukankah ini sesuatu yang menjadi pergumulan kita? Nah, mana yang kita percaya? Kenyataan atau firman Tuhan? Nah, di sini saya memberitahu kepada saudara, kita sebagai orang yang meyakini Yesus Kristus, kita harus belajar dalam situasi kondisi apapun, mantap di dalam firman Tuhan. Ini, apapun, mungkin kita harus rugi, mungkin kita mengalami ejekan, jangan sampai bimbang, jangan kita berdosa di dalam perkataan. Jangan kita berdosa dalam pikiran kita mulai bimbang. Jangan kita berdosa dalam perasaan hati kita. Jangan kita berdosa dalam perbuatan. Ini komitmen pada Yesus Kristus. Kemantapan iman kita, saudara, kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Iman kita jangan berdasarkan perasaan. Karena perasaan manusia mudah berubah kena situasi kondisi. Iman kita harus berdasarkan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, semua yang kutuliskan ini, semua yang kutuliskan, ya, menunjukkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kita tahu bukan berdasarkan perasaan, tapi firman Tuhan yang tertulis. Ini, bahwa kita pasti memiliki jaminan hidup kekal di surganya Yesus, surga suci dan mulia. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes, apakah yang mengalahkan dunia ini? Yang mengalahkan dunia ini iman kita. Nah, iman kita berdasarkan kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Nah, di sini oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Di sini, saudara, Yesus itu tabib di atas segala tabib. Ini harus kita tanamkan di dalam hidup kita. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahkan nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2. Yesus datang kedua kalinya nanti, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pemuliaan yang begitu luar biasa kepada Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia. Kenosis. Kenosis dalam terjemahan Indonesia mengosongkan diri. Di sini jangan kemudian kita berdoa, Tuhan, saya mengosongkan diri, Tuhan. Ini bahaya ini. Kuasa gelap bisa masuk. Ya. Maksudnya kenosis ini definisi dari sekian banyak, ada satu definisi yang lebih tepat. Allah yang tidak terbatas membatasi diri menjadi manusia. Apakah manusia Kejadian? Ya tidak. Dalam kitab Kejadian Allah menciptakan manusia dikatakan amat baik. Masakan Allah jadi manusia Kejadian? Tidak, manusia sejati. Dan dia juga Allah sejati. Allah menjadi manusia. Yesus Kristus, apakah surga kosong? Ya enggak. Jangan kita berpikir Allah itu dengan otak kita yang segenggam tangan ini.
Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Dahsyat. Dia adalah cahaya perkasa. Ini yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Dia cahaya perkasa. Terkasih Tuhan, ini Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Karena menjadi manusia, bahkan status yang paling rendah, hamba. Kalau saudara menelaah dalam bahasa Yunani, doulos, itu sampai begitu rendahnya sebagai hamba. Dia tidak punya hak, hanya punya kewajiban dan kerja paksa. Sampai begitu rupa. Nah, dia mau menjadi hamba, berkorban di kayu salib. Karya yang terbesar. Yesus berkorban di kayu salib, menanggung dosa, sakit, penyakit, kelemahan kita. Terkasih Tuhan, disinilah nama yang diberikan kepada Yesus oleh Sang Pencipta Bapa yang kekal itu. Nama di atas segala nama. Sampai dikatakan, apa yang ada di langit, alam semesta raya loh saudara, maha raya yang tidak ada ujungnya itu. Lihat, apa yang ada di atas langit, apa yang ada di bumi, dengan segala kekayaan alam semesta raya, gunung, samudra, apa yang ada di bawah laut, dengan segala kekayaan laut, apa yang ada di dalam daratan, kekayaan tambang. Lihat, Filipi 2 mengatakan apa? Takluk kepada satu nama, nama Yesus Kristus. Nah ini. Dan di sini dia juga tabib di atas segala tabib. Kalau kita memperhatikan bagaimana pelayanan Yesus, luar biasa. Yesus juga tabib spesialis mata. Ya, dia tabib di atas segala tabib. Tabib spesialis mata. Kalau saudara membaca Matius 20 ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus. Luar biasa. Yesus tabib di atas tabib, dia spesialis ya, sakit penyakit mata. Demikian juga dia tabib di atas segala tabib. Dia tabib spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Di dalam Markus pasal 7 ayat 32 sampai 35. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Luar biasa. Yesus tabib di atas segala tabib. Dia spesialis THT juga. Demikian kekasih Tuhan. Yesus tabib di atas segala tabib. Dia juga tabib spesialis penyakit kulit dan kelamin. Luar biasa. Dalam Matius pasal 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta, sakit kulit, kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan, mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Luar biasa. Demikian juga
Yesus Kristus tabib di atas segala tabib. Dia tabib spesialis obstetri dan ginekologi. Dalam Matius pasal 9 ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Nah, lihat iman perempuan ini. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Nah, ini harus teguh, saudara. Jangan kita berdosa dalam perkataan, pikiran, perasaan hati, dan perbuatan. Apalagi kita mulai membanding-bandingkan. Kenyataannya kok begini, Pak? Kok kenyataan kok begitu, Pak? Itu ada aktivis sampai jengkang-jengit doa puasa ya mati, Pak. Itu pendeta KKR Amerika Serikat dalam wabah COVID-19 ini juga mati, Pak. Saudara, ya, masalahnya kita tidak boleh menghakimi ini. Kita tidak tahu, dan apa rencana Tuhan pun kita tidak tahu. Di sini lihat, teguhkanlah hatimu. Di sini jangan berdosa dan perkataan, pikiran, perasaan hati dan perbuatan. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Luar biasa. Berikutnya Yesus juga tabib di atas segala tabib. Dia tabib spesialis saraf, neurologi. Lihat dalam Matius 12 ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, ini rupanya ya stroke. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia bertindak mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga dia adalah tabib spesialis bedah ortopedi. Dalam Lukas 13 ayat 11, lihat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ya, roh setan ini, roh iblis ini. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu yang memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangan Yesus atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Luar biasa. Yesus kita luar biasa. Yesus juga tabib di atas segala tabib. Dia adalah tabib spesialis rehabilitasi medik, saudara. Kalau sudah membaca dalam Matius pasal 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Luar biasa kekasih Tuhan. Yesus Kristus adalah tabib di atas segala tabib. Ibrani pasal 11 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita bangga punya Yesus Kristus. Terkasih Tuhan, dalam situasi kondisi wabah sekarang ini, wabah virus COVID-19, virus corona, sampai sekarang ini dalam pergumulan, kita melihat ya virus ini masih dicari obat vaksin yang tepat. Kita memperhatikan melanda seluruh negara pandemi, negara Amerika Serikat dan negara Eropa saja sedang bergumul mencari
obat yang tepat. Kita berdoa juga supaya para dokter baik di Amerika Serikat, di Eropa, ya, di negara-negara Asia, di Indonesia, kita senantiasa berdoa supaya para dokter di dunia internasional ini diberikan hikmat, diberikan pencerahan, sehingga ditemukan obat vaksin yang tepat untuk supaya virus COVID-19 ini bisa teratasi dan umat Tuhan tidak takut lagi, ya, tidak ketar-ketir untuk beribadah. Sekarang kalau buka gereja pun saya dengar ada yang ketar-ketir, ya. Nah, di sini kekasih Tuhan, protokol kesehatan itu harus diperhatikan. Sangat-sangat prinsip. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Di dalam Roma 13 ayat 1, Titus 3 ayat 1, pemerintah itu wakil Tuhan. Harus kita perhatikan. Pemerintah itu bermaksud baik supaya negara aman, sejahtera, dan damai. Kekasih Tuhan, ada suami istri datang kepada saya, konseling. Si suami ini lagi gregeteng sama istrinya. Si suami ini taat kepada protokol kesehatan. Minta supaya istrinya itu pakai masker, tapi selalu membantah. Apa jawab istrinya? Setiap suaminya kalau mau keluar, ayo pakai masker. Buat apa pakai masker? Ya, Yesus pun luar biasa. Pada zaman Yesus juga tidak pakai masker. Oh, konyol. Yesus kok diminta pakai masker? Ya, zamannya sudah beda. Saya bilang, loh, ibu datang ke sini pakai apa? Pakai mobil, Pak. Loh, harusnya ibu kan mengatakan Yesus tidak pakai masker. Yesus kan pada zamannya itu pakai onta. Jadi ibu ini pasti harusnya pakai onta datang ke gereja. Jangan pakai HP. Ya, nah ini. Ada rupanya orang-orang yang demikian. Kekasih Tuhan, protokol kesehatan itu harus kita perhatikan. Pakai masker yang tepat. Jangan asal pakai saja. Ya. Juga jaga jarak. Ini perhatikan. Cuci tangan dengan sabun antiseptik. Jangan di kerumunan. Demikian juga, ya, jaga stamina tubuh ini. Kesehatan, olahraga, makan makanan yang untuk kesehatan, vitamin C, vitamin E, untuk kesehatan saudara. Ini sangat penting, ya. Pengajaran Yesus maupun para rasul tentang akhir zaman selalu ditegaskan apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Selalu ulang-ulang itu berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa di teknologi canggih tetap relevan, saudara. Yakobus sendiri katakan dalam Yakobus pasal 5. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Manusia biasa, dia bukan Superman, dia bukan Batman. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Lihat, dengan prinsip yang sederhana, tidak pakai 10 prinsip, kemudian 15 prinsip, wah kene 15 prinsip, ya. Firman Tuhan itu sederhana, tidak jelimet, tidak mumet, tidak birokrat, ya. Berdoa sungguh-sungguh, luar biasa. Luar biasa, berdoa sungguh-sungguh. Pernahkah saudara berdoa sungguh-sungguh, fokus pada Yesus? Saudara setiap kata itu dengan sungguh-sungguh. Saudara memberikan waktu yang the best, yang excellent untuk Tuhan. Saudara tidak menjadikan doa itu hanya sambil lalu asal-asalan kalau sempat, tapi memberikan waktu yang excellent untuk Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan excellent untuk Tuhan. Saudara perhatikan, mujizat akan terjadi. Nah, dikatakan bumi akan berbuah. Bumi akan berbuah di sini. Hidup saudara akan berbuah. Keluarga saudara akan berbuah. Pekerjaan saudara akan berbuah. Supaya apa? Yesus Kristus dimasyhurkan. Rasul Paulus katakan apa? Kalau aku mati, keuntungan jadi siap.
Orang kalau ditanya tentang kematian, oh jangan ngomong kematian ya, saya tabu. Ya, jangan bicara kematian, bikin pesimis aja. Nah, padahal itu penting. Sampai pengkhotbah katakan datang ke rumah duka lebih penting daripada ke pesta pora, supaya manusia itu iling, sadar akhir kehidupan manusia. Nantinya kita harus menghadapi kenyataan tubuh ini jadi jasad masuk peti, ditanamkan di lubang 1 kali 2 meter. Ini kenyataan. Mobil rumah yang kita peroleh tidak dapat dibawa. Yang kita bawa apa? Nilai-nilai kekal. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, bangun. Banyak orang bangun kemudian terlantar, terbengkalai. Ditegaskan apa? Bangun dan ukurlah bait sucimu. Nah ini kan manusia rohani, saudara, suruh bangun. Berikutnya apa? Mesbah doa, saudara. Bagaimana kehidupan mesbah doa, saudara? Mesbah keluarga, mesbah kehidupan pribadi saudara, berjemaah, dan ibadahmu. Lihat, dikatakan apa? Bangun dan ukurlah. Sudahkah kita membangun manusia rohani kita? Kehidupan doa kita, ibadah kita dalam ibadah keluarga, ibadah persekutuan pribadi. Ini bahkan sampai bukan saja the best, excellent. Nah ini, kapan lagi saudara? Jangan sampai nanti kalau sudah ada dalam situasi darurat, ya, naik pesawat. Saya pernah naik pesawat. Ya, waktu dulu saya menjabat sebagai ketua umum KPPS. Ya, sering meninjau gereja-gereja di daerah. Saya dengan beberapa pendeta, ya, sampai begitu rupa, sampai ada yang, ya, pesawat itu tergoncang kiri kanan, Rupanya pendeta pun juga sama seperti manusia biasa, ya, biar pendeta besar, pendeta, ya, terkenal, ya, siapa saja, ya, pada berdiri, Tuhan, tolong Tuhan, saya janji Tuhan, kalau selamat. Nah ini, mulai nasar. Saya ingat Bapak Isaliu, Pendeta Isaliu, makasih Tuhan, ya, waktu mengunjungi rumah sakit ada seorang pemudi dulu rajin menjadi guru sekolah minggu. Ketika bisnisnya sukses berhasil, sibuk, tidak ada waktu untuk melayani, tidak ada waktu. Om, doakan saya om, dulu saya guru sekolah minggu om, nanti kalau saya sembuh saya akan kembali melayani. Berapa hari Om Isa datang berkunjung, kosong ranjang itu. Di sampingnya ada pasien. Om Isa bertanya, kemana pemudi ini? Sudah meninggal. Nah ini, makasih Tuhan, selagi kita masih, ya, sehat, tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, indera bisa bekerja dan baik. Kapan lagi? Janji Tuhan ini menyampaikan untuk saudara, bukan untuk makhluk planet atau pertapa, ya, untuk pendeta besar, penginjil besar, tidak untuk saya dan saudara. Janji Tuhan selalu mengandung 2 unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Lakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Terkasih Tuhan, janji Tuhan adalah untuk saya dan saudara. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan berjanji, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Itu janji Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan menguatkan kami. Kami sadar bahwa kami manusia biasa. Kami seringkali Tuhan di dalam kekurangan. Ada kalanya kami menghadapi situasi kondisi yang panik. Kami pun ikut panik. Kami manusia yang terbatas. Tetapi puji Tuhan, kami punya Yesus Kristus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan kami tetap pegang kebenaran firman-Mu. Kami berjalan dengan iman, bukan melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Dan kami tidak boleh menghakimi. Kami tetap beriman kepada firman Tuhan. Iman yang tulus,
iman yang mantap kepada firman Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Rencana Tuhan bukan rencana kami. Apa yang Tuhan buat dengan keberadaan iman kami kepada Yesus adalah tetap terbaik, karena Tuhan itu baik. Dan apa yang Tuhan lakukan bagi kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah baik. Terima kasih Bapa. Bapa adalah Bapa yang baik, Tuhan yang baik. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami percaya Tuhan berdaulat. Kami mohon sebagai hamba Tuhan, hati Tuhan penuh belas kasihan. Mari Tuhan turunkan belas kasihan Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, para pendengar. Dan juga Tuhan, setiap pribadi yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.